Gresik, baik dari guru studi maupun wali kelas. Sudah alhamdulillah kita berikan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa ini, kita dapat melakukan tugas kita secara dengan baik. Dalam masalah pemenuhan pergerakan kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saya hormati, hari ini adalah untuk memulai bimtek yang harus dilanjut ya dari bimtek saat kemarin, di mana sekolah kita ini termasuk salah satu sekolah yang dipanggil, artinya ikut bimtek di Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu dikarenakan mutu sekolah kita itu rendah. Hanya kita nanti mari kita bahas bersama dan kita perhatikan betul materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ibu nanti, supaya kita itu betul-betul melaksanakan tugas ini dengan baik. Mari kita buka dari dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga akhir dasar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti dengan baik nanti penjelasan dari beliau, di mana yang akan dibahas tentang RTR, rencana dan ini tentang literasi dan literasi itu yang paling betul dibahas dalam pertemuan itu. Demikian itu sebagai pengantar waktu selengkapnya saya serahkan kepada Pak Eden dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SDN 375 Gresik serta teman-teman seperjuangan di UPT SDN 375 Gresik yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul, bisa menghadiri undangan dari Bapak Kepala Sekolah dalam rangka pembentukan komunitas belajar untuk penguat literasi di IPT SDN 375 Gresik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sedang dengan iman dan Islam. Untuk selanjutnya saya akan memandu diskusi ini untuk membentuk kelompok belajar. Yang pertama kita pahami dulu, adanya kelompok belajar ini, adanya bimtek kemarin itu karena berdasarkan dengan raport mutu kita, terutama di bidang literasi, karena dirasa sekolah kita itu berada di bawah rata-rata, akhirnya sekolah kita mendapatkan panggilan untuk ikut bimtek penguatan literasi. Dan hasil dari bimtek tersebut yaitu kita diharapkan mempunyai kelompok belajar sebagai penguat literasi agar bisa meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di UPT SDN 375 seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita tuju untuk ketua dari komunitas kelompok belajar ini. Siapa yang akan kita pilih? Langsung gue ini aja. Yang mendukung. Sekarang untuk wakil ketua ini siapa? Ibu Ut jadi wakil, Pak Halibi jadi sekretaris. Untuk bendahara Pak Zaini. Siap, setuju. Jadi ini yaitu memahami dan menguatkan literasi. Yang terus Pak, ini adalah sebagai kegiatan kita, bagaimana kita membuat suasana ini Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wala quwwata illa billah. Agung, Bapak Ibu yang saya hormati, baik dari Ibu studi maupun dari Ibu wali kelas. Hari ini kita akan melakukan dari RPL kemarin yang telah kita bentuk. Kemarin itu pembentukan tim kecil di mana sebenarnya sudah kita sepakat bersama. Kemudian hari ini kita akan mensosialisasikannya. Ini Ibu Ainin, kompel dan pengimpasan kepada rekan-rekan di lingkungan kita sendiri, artinya Bapak Ibu. Dan mohon supaya ini nanti kita ikuti dengan bersama dan penuh perhatian, karena ini sangat penting sekali, di mana hasil daripada pelatihan ini adalah harus ditunjang dan didukung betul-betul oleh Bapak Ibu. Untuk materi berikutnya mengenai literasi ini, sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Ainin. Kepada beliau kami persilakan dan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan kembali dengan sosialisasi ya, pengibasan materi hal-hal yang saya dapat dalam mengikuti BIMTEK penguatan literasi. Kira-kira menurut teman-teman itu literasi itu yang bagaimana? Ini saya kan tidak pernah belajar mengenai literasi dan nulisasi. Tapi juga dalam pandangan saya literasi itu intinya bahwa siswa itu menjadi pelajaran. Dan pertanyaan ke siswa itu tujuannya untuk penalaran. Baiklah, literasi di sini yaitu ada tiga, ada membaca, ada menulis, ada berhitung. Untuk tadi katanya Pak Zaini penalaran, mungkin untuk kita melaksanakan program literasi, kita akan mencari kemampuan awal siswa dulu. Apakah siswa tersebut sudah bisa melakukan penalaran? Tapi memang endingnya nanti kita ke penalaran itu. Tetapi yang awal dulu kita dari kemampuan membaca anak dulu. Kemampuan anak membaca dari mengenal huruf A, B, C dan seterusnya. Kemampuan mengenal angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kemampuan juga menulis. Jadi tidak hanya langsung menalar, tapi dari kemampuan awal tersebut. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu menginjak atau membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seorang secara sistematis. Jadi dalam kegiatan literasi nanti yang akan kita lakukan, intinya kita akan Idealnya berpikir intinya. iya seperti itu. Tidak hanya membaca, Tidak sampai Iya. menganalisis dari isi bacaan itu, mengetahui makna, pemahaman, tujuan. Itu seperti misalkan tidak langsung dijawab, tapi anak itu dibutuhkan untuk berpikir. Entah dari mana itu. Iya benar. Nah, tapi sebelum kita itu sudah tingkat tinggi ya Pak ya tentang penalaran itu. Jadi kita bisa dari sementara anak didik kita untuk membaca saja masih belum lancar. Jadi ada yang belum bisa baca. Jadi intinya kita dalam menangani peserta didik nanti kita kelompokkan. Oh ini kelompok yang anggap A, ini masuk ke kelompok B, ke kelompok C. Karena kita dua bagian nanti kita jadikan dua kelompok aja, A sama B. Teks untuk kegiatan membaca
atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Jangan gitu Pak. Kira-kira untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Kira-kira teman setuju atau enggak? Setuju? Bisa Memang tujuan utama teman-teman itu bisa membaca. Apa pertanyaannya? Saya tidak fokus. Tidak hanya teks tulis. Tidak kegiatan membaca. Bisa dengan gambar mungkin. Ya seperti dikatakan Ibu Rindu ya bisa dengan gambar, kemudian anak itu disuruh mengucapkan, kemudian diikuti dengan tulisan itu. Ya, jadi di sini ya teman-teman, kegiatan membaca itu tidak hanya fokus pada teks tulis saja. Artinya untuk membaca kita tidak hanya membaca buku saja. Jadi kita bisa membaca alam di sekitar kita, mungkin juga bisa membaca kegiatan sosial di lingkungan kita. Mungkin kita juga bisa membaca budaya yang ada di sekitar kita. Jadi itu kemarin masuk pada teks multimodal ya Pak ya. Apa yang kita punyai. Jadi kemarin kita beranggapan bahwa kita tidak punya apa-apa. Ternyata di Bintan kemarin bahwa kita punya teks modal dengan memaksimalkan potensi kita yang ada, dengan memaksimalkan lingkungan. Mungkin dari lingkungan kita bisa dengan lingkungan kita yang berada di daerah pegunungan, dengan profesi warga yang beraneka ragam, itu bisa menjadi bisa menjadi suatu bahan pembelajaran, sumber belajar bagi anak-anak. Saat ini bahan ajar media pembelajaran bersifat multimodal, yaitu menggunakan lebih dari satu modal: tulis, cetak, visual, audio visual, gestural, spasial, dan lain-lain untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman dan kecerdasan mahasiswa. Jadi teman-teman untuk tulis atau cetak sudah tahu ya? Iya. Ya seperti di buku. Kemarin itu ternyata bahan ajar itu tulis cetak itu tidak hanya di buku, tapi kita bisa dalam menamai kelas 1 misalkan ada tanda panah, itu juga termasuk dalam Tulis cetak. Ada yang visual berupa gambar, terus ada yang audio visual, gestural itu adalah gestur termasuk guru ketika menerangkan di depan atau membacakan sesuatu, mimiknya, bahasa tubuhnya, itu termasuk bahan ajar. Terus spasial itu untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman dan kecerdasan dari siswa. Mengelompokkan anak-anak itu tidak berdasarkan usia dan juga tidak berdasarkan kelas, tetapi berdasarkan pada kemampuan membacanya. Jadi ketika kita buat kelompok-kelompok ujian nanti dalam kelompok belajar penguatan literasi itu, jadi kita mengelompokkan anak-anak itu tidak harus sesuai dengan usianya dan juga tidak harus sesuai dengan kelasnya. Misalnya di kelas 4 kan belum bisa membaca ya Pak. Siap. Itu tidak harus sama dengan kelas 1. Karena kelas 1 lebih bisa membaca, jadi bisa dikelompokkan beda. Dan penanganannya juga beda. Pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran kalimat, sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Jadi benar ya kata teman tadi bahwa anak yang lancar membaca itu belum pasti bisa memahami isi bacaan. Bisa jadi dia hanya pintar membaca saja, tapi belum bisa memahami apa isi bacaan itu. Terus terakhir mungkin itu ya. Model pelepasan tanggung jawab seperti Pak, pemodelan guru itu Pak dalam yang pertama itu saya contohkan, berarti kamu lihat. Di sini kita dalam membersamai siswa ya Pak ya. Oke. Dalam membersamai siswa, misalnya di sini saya contohkan. Jadi misalnya ya, kemarin itu kita belajar itu dalam membuka kertas saja ternyata ada aturannya. Tidak bisa begini-begini ya Bapak Ibu ya. Terus? Ternyata kita membuka kertas itu begini. Seret. Modern ke bawah. Dia Diraba ke bawah. Kemudian Jadi kemarin ya sekalian ya. Jadi materinya itu kita ngebut ceritanya teman-teman ya. Jadi ini akan saya lakukan contoh. Jadi pertama
kemarin kita dalam membaca yang awal itu adalah membaca nyaring. Artinya membaca nyaring di sini guru itu membacakan buku kepada muridnya. Artinya kita mengajak murid untuk membaca. Jadi misalnya begini. Jadi kalau cara kemarin membuka buku juga gini ya Pak ya. Dan buku itu buku yang kita ceritakan tidak boleh kita tekuk begini. Ini salah. Jadi semua gambar di sini itu harus tampil kepada peserta didik kita. Jadi pertama kita awali dengan ini dulu. Jadi kita bisa terangkan dengan menggali kemampuan siswa kita. Sini. Coba kalian, saya bisa jadi gurunya ya. Iya, saya kelas 1. Teman-teman jadi murid-muridnya. Jadi saya akan contohkan bagaimana cara dalam membersamai anak-anak. Yang pertama, dari judul ini, anak-anak, ya, hai. Hai anak-anak. Garis hitung. Tak mau pakai itu pakai anu. Hai anak-anak. Hai. Masih semangat anak-anak. Mas semangat Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi, yes gitu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Oke, anak-anak, ibu di sini akan membacakan sebuah buku, yaitu anak-anak tahu nggak, bisa menebak nggak apa judul bacaan ini? Lebah dan semut. Lebah dan semut. Anak-anak di sini selain lebah dan semut, kira-kira anak-anak bisa melihat gambar apa di sini? Ada gambar apa? Nyaruan. Iya, ada gambar. Rebah. Terus Rebah. rumput. Terus ada gambar apa lagi anak-anak? Jangan monyet. Tebak rabung muridnya. Gambar apa anak-anak? Bu guru saya kan dikasih tahu saya. Ada gambar apa lagi? Gambar sekolah. Rabung-rabung ibu di atas. Ada gambar hutan ya anak-anak ya. Kira-kira ini gambarnya apa anak-anak? Nyaruan. Gambarnya apa anak-anak? Nah, ini gambarnya Bilis. Jadi teman-teman di sini upaya kita untuk menarik anak-anak akan bacaan atau buku yang akan kita bacakan. Yang pertama yaitu dari judulnya. Kita tanyakan, kita eksplor pengetahuan anak. Oh ternyata anak sudah bisa mengetahui membaca gambar. Ini membaca gambar namanya, dengan anak-anak tahu kalau ini lebah, maka anak-anak itu sudah bisa membaca gambar tentang lebah. Seperti itu. Dan di sini kita juga akan menanyakan, kira-kira itu tanya anak-anak, kira-kira dari setelah kalian lihat ini, lihat judul dan gambar di covernya buku ini, kira-kira ini nanti buku ini berisi tentang apa ya? Lebah. Semut ngakan matuna lebana. Semut makan madunya lebah. Kira-kira berisi apa lagi? Tentang kehidupan lebah. Kehidupan lebah. Berisi tentang hutan katanya. Manfaatnya kepada manusia. Manfaat lebah kepada manusia. Soalnya siapa? Ibu terpakai. Iya. Nanti dibawa lagi ya madunya ya. Madu yang lain yang saya bawa nanti. Jadi anak-anak, baiklah kata anak tadi, di sini kan ada tentang kehidupan lebah, semut memakan madu. Baiklah kita lihat sama-sama isinya apa. Oke anak-anak. Oke. Bukan nama tak ada di atas. Jadi teman-teman, ini dalam membuka ini juga begini seret. Di sini ibu akan membacakan. Suatu hari terlihat seekor semut dan lebah sedang berada di tepi sebuah sungai. Mereka berdua ingin sekali menguasai tempat itu sendiri. Anak-anak, tadi semut dan lebah berada di mana? Di hutan. Anak-anak enggak nyimak ya, ibu lagi Di tepi sekali-kali ya. sungai.
Di tepi sungai. Di tepi sungai. Anak-anak lihat gambarnya ini enggak? Ini gambarnya apa ya? Laut. Rajona sungai nabu. Wah, besar ya anak-anak ya sungainya. Ini gambarnya apa? Sung. Tahu Bu, danau Bu. Danau. Iya, Ada sungai. Anak-anak, ini gambarnya sungai. Jadi di sini, di dalam buku ini itu adalah semut dan lebah sedang berada di tepi sungai. Di sini, semut dan lebah ingin menguasai tempat itu sendiri. Ya, Nana ya. Iya bu. Wah, Nana ini ada gambar apa lagi ya, Nana? Anaknya monyet. Lebah tidung-tidungan. Kayaknya lagi. Lebah lagi. Boring. Banyak kenyangan, Bu. Lebahnya Mengantuk. lagi Lebahnya tidur. Pak Ipung saya karnaval. Oh iya. Baiklah. Sekarang kita dengarkan bersama Ibu bacakan. Kira-kira ini lebahnya lagi ngapain? Apakah benar tidur, mengantuk? Ibu bacakan dulu. Hingga suatu ketika lebah menemukan ide licik. Menemukan apa anak lebah? Lebahnya kok ada lengannya Bu? Menemukan apa anak lebah tadi? Ide licik. Untuk mengusir kawanan semut dari tepi sungai itu untuk selamanya. Apa idenya Nana? Idenya lebah itu tadi apa? Atokar. Ya, untuk mengusir kawanan semut. Jadi lebah ingin ngapain ini anak-anak dengan mengusir semut? Menguasai. Iya, lebah akan menantang lomba dengan semut dan siapa yang kalah harus angkat kaki dari tempat ini. Jadi teman-teman, di dalam kita menggali pemahaman siswa, di sini ada pertanyaan tersirat dan ada pertanyaan yang jawabannya tersirat. Jadi saya tadi kan menanyakan kepada teman-teman apa ide licik untuk mengusir kawanan semut. Teman-teman menjawab karena lebah ingin mengusir kawanan semut dari sungai itu selamanya. Terus saya tanya lagi, untuk apa lebah mengusir itu? Nah, di sini kan tidak ada jawabannya. Iya. Jadi untuk apa teman-teman lebah mengusir semut? Cemburu, Bu, cemburu. Saya tempatnya, Bu. Untuk menguasai tempatnya. Itu adalah masuk pertanyaan tersirat. Jadi kita dalam menggali kemampuan peserta didik yaitu dengan melakukan pertanyaan, melakukan pertanyaan yang jawabannya sudah tersurat dan jawabannya sudah tersirat. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman cara membacakan itu membaca nyaring dengan peserta didik. Sudah banyak. Lanjut. Nah ini tadi ya saya contohkan. Kalau kita lakukan bersama ini gini. Ada yang di sini kita lakukan bersama dalam membaca, misalnya begini. Lebah tetap bersemangat. Meskipun lebah tetap bersemangat. Ayo anak-anak tadi ibu baca apa tadi? Lebah tetap bersemangat. Coba ulangi lagi yang keempat tadi bacaannya ibu. Lebah tetap bersemangat. Itu merupakan contoh dari kita lakukan bersama. Artinya di sini kita melakukan bersama murid yang sudah terbimbing. Yang kedua yaitu kamu lakukan. Saya lihat jadi di sini teman-teman bisa menyuruh muridnya untuk membaca buku, terus kamu lakukan mandiri. Ini bisa muridnya yang membacakan buku ini untuk temannya. Jadi murid bisa menjadi tutor sebaya untuk teman yang lain, untuk murid yang lain. Mengerti ya teman-teman ya? Siap mengerti. Ya, oke. Penubuhan lingkungan belajar yang kaya literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan percakapan literasi peserta didik. Jadi di sini maksudnya lingkungan belajar yang kaya literasi itu ini mungkin sekarang kita terbatas karena sekolah kita berdiri direnovasi. Itu kaya literasi itu maksudnya begini. Di kelas kita harus
kelas itu kelas yang kaya akan pajangan literasi. Jadi anak-anak dari pajangan-pajangan yang kita buat itu bisa menjadikan sumber literasi bagi mereka. Jadi mereka bertambah wawasannya dengan melihat atau membaca pajangan-pajangan yang ada di kelas itu di dalam kelas. Di luar kelas kita bisa memberi nama. Di sini ada kebun sekolah, mungkin kita bisa menambah, oh ini tanaman ini, misal kacang panjang, bahasa Latinnya itu apa, terus apa vitamin-vitamin yang ada di dalamnya itu seperti apa, terus pertumbuhannya bagaimana. Itu juga salah satu dalam upaya membuat lingkungan belajar yang kaya literasi. Jadi teman-teman, tugas kita banyak dalam menciptakan lingkungan belajar yang kaya literasi. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayen yang telah mengadakan acara ini untuk pengembasan. Jadi namanya pengembasan. Artinya tidak hanya pemirsa yang tahu, tapi semua Bapak Ibu guru juga harus mengenai memahami. Mungkin Mbak Ayen dapat menyerap ini sudah berpersen dulu dari dosennya. Bapak Ibu minimal 50 atau 50%, begitu kan ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan dalam pembelajaran data. Artinya nanti Bapak Ibu bisa mulai. Tasa, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasa, hari ini Tasa Ibu minta untuk membacakan ini ya. Tasa baca terus sambil ditunjuk pakai telunjuknya ya. Satu-satu gini ya. Paham? Oke, bisa mulai Tasa. A, S, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, I, Z, X, Y, V, W, N. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Konon dahulu di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang sangat serakah lagi tamak, teriaknya. Semua peserta musyawarah terkejut karena dia adalah binatang yang kecil dan lemah. Itulah kenapa kita selalu diperlakukan seenaknya oleh kaum manusia, terutama raja tamak itu. Karena kita tidak pernah bisa bersatu melawan mereka. Hari itu, nyamuk menjalankan rencananya. Ia terbang ke istana sang raja yang tamak. Ketika ia sampai di istana, ia mendapati raja sedang tertidur di kamarnya. Kawan-kawan, aku sudah berhasil melaksanakan misiku. Tapi hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa hari lagi. Jadi, aku harap kalian bersabar menunggu hasil kerjaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.
Garuda itu seperti apa? Hah? Burung itu jenisnya jenis hewan. Coba sebutkan salah satu di antara jenis makhluk hidup yang hewan. Harimau, gajah, monyet, zebra, iya. Mau bermain dengan jenis makhluk hidup yang hewan, kita bermain tentang hewan. Iya, kok pintar Azhar sekarang. Nah, ini nanti ibu taruh di atas kepala temannya. Ibu meminta teman yang satunya untuk membaca, dan yang lain ibu kasih topi huruf ditempel. Nanti kita menyusun kata dari binatang yang dibacakan temannya. Paham? Yang terakhir, yang lebih dahulu menyusun katanya itu yang menang. Mau? Karena muridnya satu absen, jadi satunya ibu yang pakai ya. Ibu yang pakai ya. Ada dua yang bersedia pakai ini. Siapa? Azhar, maju.
Iya, apa judulnya ini Vika? Rumah Dendeng. Rumah Dendeng. Apa judulnya? Rumah Dendeng. Rumah Dendeng. Anak-anak tahu nggak sih apa rumah Dendeng itu? Tahu deh. Apa kira-kira? Rumah kayu. Rumah kayu. Memasak ikan, memasak daging, Memasak ayam. memasak ayam. Kira-kira ini ada gambarnya apa ini? Daging. Daging, terus Ada ada ayam. Kayu. Sapi. Orang. kayu, ada orang. Ada lagi ngapain ya anak-anak ya? Membakar. Menghilangkan serangga. Menghilangkan serangga. Ini anaknya lagi Mengipas. mengusir Serangga. Anak-anak, buku ini ditulis oleh Ani Wijaya dan Firman Mahlum. Sekarang, tahukah kalian pekerjaan yang paling membosankan? Tahu. Mengusir lalat dari dendeng-dendeng yang sedang dijemur. Apalagi pertandingan sepak bola antar RT sudah semakin dekat. Seandainya saja kipas ini bisa bergerak sendiri, seandainya ada arah pengusir lalat otomatis, ini caranya ini. Jadi dia memimpikan apa anak-anak ini? Apa yang diinginkan? Memimpikan kipas angin yang bergerak sendiri. Memimpikan alat pengusir lalat yang otomatis. Ini hari ini ada latihan sepak bola di lapangan. Aku harus berangkat. Tapi bagaimana dengan dendeng-dendeng ini? Ibu belum pulang dari pasar. Siapa yang bisa kutitipi? Ini disuruh ibunya menjaga dendeng. Dendeng itu daging yang dijemur. Nah, agar dendeng itu tidak terhidapi oleh lalat. Jadi kata ibu, dendeng ini harus kering dan aman dari lalat. Agar aku bisa ke lapangan, dendeng ini kucukupi tudung saji saja. Nah, tapi kekecilan berarti aku perlu penutup yang lebih besar. Apa usaha yang dilakukan Danu untuk agar dendengnya tidak ditutupi lalat, tidak dihinggapi lalat? Ditutupi dengan apa? Dengan tudung saji. Terus apa yang terjadi ketika Danu menutup dengan tudung saji? Tudung sajinya kekecilan. Jadi Danu kepikiran, wah bagaimana kalau ini dibuat untuk mengeringkan dendeng. Wah menarik katanya gitu. Dendengnya akan aman dari lalat dan hujan katanya. Dan ketika aku sampaikan ide itu kepada Pak Dewiro, dia setuju. Wah, Pak De malah punya ide yang lebih keren, yaitu membuat alat pengering sederhana. Usulkan untuk memakai kotak kayu ibu yang tidak terpakai lagi, katanya Pak De. Jadi Pak De punya usul. Wah, seperti ini usulnya Pak De. Membuat kotak pengering. Pengering apa yang diusulkan Pak De? Dendeng. Ini. Kata Pak D, alat pengering ini bisa memuat 6 nampan. Pas sekali dengan jumlah nampan yang dimiliki ibu. Ketika aku ke rumah untuk mengambil nampan itu, aku juga membawa kotak pengering. Jadi yang kotak yang dibuat Pak Ade itu buat untuk 6 nampan. Jadi pas sekali sama nampan yang dipunyai ibu. Pak D berkata bahwa kita membutuhkan lampu dan kipas angin. Katanya agar dapat pengering ini bisa digunakan saat musim hujan. Itu ada kipas angin kecil bekas juga. Untuk lampu bisa pakai lampu belajarku dulu. Jadi anak-anak kotak pengeringnya pakai apa? Pakai lampu
dan Kipas. kipas. Ini gambarnya. Jadi di kotak kosong dikasih lampu sama kipas. Anak-anak, kalau lampu sama kipas itu biar bisa nyala dihubungkan kemana? Ke listrik. Jadi ini harus punya listrik ya. Pak Demiro dan aku memang jenius. Lampu itu dapat memanaskan dan mengeringkan dendeng. Kipas angin akan mengeringkan dendeng secara merata. Aku menyebut alat pengering ini rumah dendeng. Ibu pasti senang. Di hasil akhirnya, ini proyeknya Danu sama Pak D berhasil. Dia bisa membuat rumah dendeng. Rumah dendengnya itu memakai alat apa? Kipas angin dan lampu. Kipas angin dan lampu itu dicolokkan kemana? Listrik. Ke listrik. Jadi alat ini bisa berfungsi jika memakai listrik. Anak-anak, benar kan ibu suka ia bisa mengeringkan banyak dendeng sekaligus? Sekarang aku sudah boleh main bola di lapangan kan? Tanyaku. Belum, setelah itu boleh. Belum, cuci spray dulu, lalu bantu ibu buat bumbu dendeng dulu. Oke, setelah selesai membuat bumbu dendeng boleh, tapi apalagi sekarang pekerjaan yang membosankan lagi. Di sini Dani kan tadi sudah memakai spraynya ibu, jadi dia disuruh cuci dulu sama ibu spraynya. Itu berarti Danu dia pinter bertanggung jawab. Dan dia juga disuruh membantu ibu membuat bumbu dendeng. Karena tadi bumbu dendengnya nempel ke spray semua. Itu juga menunjukkan sikap tanggung jawab. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Anak-anak tadi dalam membuat rumah dendeng itu dan apa saja alat yang dibutuhkan? Danu kipas angin, lampu, kayu. Itu semua membutuhkan apa, anak-anak? Listrik. Jadi sebelum memakai rumah dendeng, menggunakan rumah dendeng, Danu mengeringkan dendengnya itu pakai apa? Pakai kipas apa? Kipas tangan untuk mengusir lala. Terus mengeringkannya pakai apa? Pakai cahaya matahari. Dengan adanya listrik, sekarang Danu berinovasi membuat rumah dendeng. Anak-anak tahu nggak? Anak-anak di sini sebelum ada listrik, apa yang terjadi anak-anak? Yang di alam gelap, tidak ada lampu. Setelah ada listrik bagaimana? Terang. Anak-anak, ibu punya beberapa gambar. Ini adalah gambar tentang keadaan sebelum dan sesudah ada listrik. Nanti ibu bagikan satu-satu, nanti kalian tempel ke depan. Anak, sekarang ibu bagikan gambar. Nanti kalian tempel gambar ini. Ayo anak-anak, sekarang anak-anak bisa maju ke depan, ditempelkan itu gambar yang ibu kasih. Maksud yang mana itu? Maksud yang mana? Ayo. Ayo. Sekarang kita koreksi. Yang pertama ini apa anak-anak? Setrika. Setrika ini menggunakan apa? Api arang ya. Jadi ini sudah benar ya sebelum ada listrik ya. Yang ini gambarnya apa anak-anak? Orang belajar menggunakan lampu. Ya, ini lampunya sesudah ada listrik apa sebelum ada listrik? Sebelum ya. Untuk yang ini menggunakan listrik. Ini sesudah ya. Ini sesudah. Ini kalau ini sebelum. Berarti ini sudah ya. Oke, begini apakah sudah benar anak-anak? Benar. Oke, tepuk tangan buat kita. Sekarang ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Momo sama Ayu, Dimas,
Dimas, Vira sama Tika, Fajri, Ahmad, Vira satu kelompok. Oke, sekarang kalian nih tulis ya nama kelompoknya. Silakan berkelompok anak-anak. Ya, kelompoknya yang Ya, dibagi tadi. sana-sana ke Bapak Dimas sini. Yang sudah dibagi tadi. Nah, kalian tulis ya. Tulis namanya siapa? Anak-anak, tadi kita sudah belajar apa? Ya, jadi keadaan sebelum ada listrik dan sesudah ada terus Memasak pakai kayu. masak pakai kayu. Belajar menggunakan lampu petroma. Belajar menggunakan rumah. Terus Memakai karang. berjalan kaki. Memakai arang dengan listrik. Memakai setrika arang. Kalau sesudah Memasak. Memasak listrik. Memakai listrik. ya, terus Menggunakan lampu. ya. Lampu listrik. Jadi kita tadi sudah belajar tentang sebelum dan sesudah ada listrik. Kan anak pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan di Tangan ke atas. mengangkat bintang. Tangan kau sampai burung yang terbang. Tangan kau dapat ikan berenang. Guru yang menurut selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Waalaikumsalam, Bu. Ya, Tasa, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasa, hari ini Tasa Ibu minta untuk membacakan ini ya. Tasa baca terus sambil ditunjuk pakai telunjuknya ya. Satu-satu gini ya. Paham? Oke, bisa mulai Tasa? Bisa. A, S, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, N, M. Oke, terima kasih. Selanjutnya